Saat sedang tidur dia ditodongkan pistol di kepalanya. Lalu dia mengetahui bahwa orang ini adalah pemimpin dari para pengkhianat. Tapi orang banyak ini tidak akan menembaknya. Tapi mereka berinya pistol untuk membunuh istri dan anak-anaknya. Paul berkata pada pemimpinnya, "Kau akan kuberikan banyak uang. Tapi kau harus memaafkan mereka. Kau akan memberiku uang. Kenapa tidak? Lihatlah mereka. Mereka bukan pemberontak. Mereka sama sekali tidak berharga. Mengapa kau tidak mengambil uang saja? Kau akan memberiku berapa?" Paul menawarnya. Tidak disangka dia menawarkan uang senilai 10.000. Dan itu hanya harga untuk satu orang. Dia mengatakan bahwa dia tidak punya uang sebanyak itu. Pemimpinnya tidak banyak berpikir dan menodongkan pistolnya ke orang lain. Paul bergegas mengambil uangnya dan memberikannya kepadanya. Dia berharap ini bisa menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Petugas lain langsung menyetujuinya. Paul segera membawa istri dan anak-anaknya ke dalam mobil. Tetapi ketika melihat orang-orang yang tidak bersalah, dia memberikan jam tangannya kepada petugas. Dia berharap itu bisa ditukar dengan semua orang. Semua orang memberikan semua barang berharganya untuk ditukar. Tapi petugas berkata ini hanya bisa membawa satu orang. Kemudian Paul segera pergi ke rumahnya. Dia membuka brankas dan mengeluarkan semua emasnya. Saat ini petugas setuju untuk membebaskan semua orang. Ketika dia melihat keuntungan yang begitu besar, maka itu akan sulit bagi manusia untuk tidak memberi perubahan. Kemudian Paul membawa semua orang ke hotel. Dia sudah bertahun-tahun tidak menerima tamu. Tapi dia masih bisa mengatur akomodasi untuk semua orang. Sebelumnya pada saat itu organisasi kesehatan membawa banyak anak-anak. Tapi hotel itu tersisa satu kamar lagi. Paul harus membawa anak itu memasuki rumahnya. Tapi apa yang dikatakan gadis itu membuatnya berpikir, apakah saya masih harus menerimanya lagi? Gadis itu berkata bahwa masih ada 10 anak lagi dan akan segera kembali. Setelah menjemput 10 anak itu, Paul harus menempatkan mereka di kamar. Tapi sekarang ada banyak pengungsi datang. Karena tempat ini adalah satu-satunya tempat berlindung. Tapi massa terus pergi dan mengganggu semua orang. Tidak lama kemudian tentara juga datang. Saat Paul berpikir pertempuran ini akan berakhir. Tapi kenyataannya adalah tidak. Ternyata mereka datang ke sini untuk menjemput orang asing. Lalu mengevakuasi pasukan yang tersisa di sini. Melihat mobil bus yang tersisa juga dia hanya memasrahkannya saja. Paul tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat itu sedang hujan deras. Karena setelah mereka pergi orang-orang di sini benar-benar kehilangan harapan. Seluruh hotel telah dipenuhi pasukan pengkhianat. Orang-orang di sini kebanyakan berkulit hitam. Keesokan harinya saat Paul sedang tidur, pistol ditodongkan ke kepalanya. Dia ditangkap dan langsung turun dari tempat tidur. Saat ini dia sudah terbangun sepenuhnya. Dia mengerti bahwa sekarang dia hanya bisa membuat mereka lebih mudah dimanfaatkan. Sementara itu pelayan pergi untuk memberi mereka minuman. Paul di rumah diam-diam berkomunikasi dengan seorang bos berkulit putih. Kami memiliki sekitar 100 karyawan. Dan lebih dari 800 orang berlindung di sini. Kami sudah kehabisan waktu. Terima kasih sebelumnya. Untuk mereka semua apa yang harus aku lakukan untukku dan keluargaku. Terima kasih juga dan mohon bantulah aku. Tidak ada yang bisa menghentikan perang ini. Prancis memberi para pemberontak banyak senjata. Kemudian kepala perwira mendapat perintah untuk mundur. Paul langsung menghela nafas lega. Dia juga menyadari bahwa hanya meminta bantuan orang asing untuk bisa bertahan hidup. Kemudian dia berkumpul dengan pengungsi di hotel. Dan menyuruh mereka untuk menelepon kerabat di luar negeri. Mereka hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Seseorang yang mengetahui posisi otoritas di negara asing menghubungi mereka. Dia memberitahu mereka status dan kondisinya saat ini. Apalagi mereka dianggap setengah berhasil. Seolah-olah mereka bisa mengeluarkannya dan Paul berkata pada mereka, jika Anda melepaskannya begitu saja saat ini, maka aku yakin kita sudah mati saat ini. Tolong buat mereka merasa bersalah dan terpaksa membantu kita. Ini adalah satu-satunya cara bagi kita untuk selamat. Dia akan pergi ke meja depan dan menghapus nama keluarga mereka. Kemudian menghapus semua nomor kamar di pintu. Saat Paul berdiri di depan semua orang sangat tenang. Karena semuanya tidak lagi penting. Dan makanan di hotel tidak lagi cukup. Lalu mereka memikirkan cara untuk mencari pemasok makanan. Dia pergi mencari temannya untuk meminta makanan. Tapi dia menyarankan Paul untuk melakukannya sendiri. Dan juga menjamin semuanya tetap aman untuknya. Tapi dia meminta Paul untuk menyerahkan hotelnya pada pemberontak. Paul langsung menolaknya. Sebelum dia pergi, dia juga menjamin Paul untuk pergi lebih aman. Paul tidak mengerti kenapa dia membantunya. Kemudian dia pergi ke tepi laut.
Dan benar saja dia salah menebaknya. Sebenarnya dia tidak membantunya. Mobilnya mulai bergoyang. Saat turun untuk melihatnya, Paul melihat di depannya penuh dengan mayat. Setelah kembali ke hotel, dia menangis. Untungnya orang ini mempunyai kabar baik. Mereka telah mendapatkan jawabannya. Izin untuk mengungsi telah disetujui. Dengan menyebutkan namanya mereka akan meninggalkan tempat ini. Orang-orang terlihat sangat senang. Orang yang dipanggil namanya langsung merasa sangat senang. Dan yang belum terpanggil penuh dengan kekhawatiran. Untung saja yang mendapat nama belakang segera menelpon mereka. Dia secara pribadi datang untuk menyapa mereka masing-masing. Tetapi ketika dia bersiap membawa mereka ke dalam mobil, dia menjadi ragu-ragu lagi. Dia berbalik untuk melihat orang-orang yang tinggal. Paul merasa kasihan pada mereka. Jadi dia juga berniat untuk tinggal. Aku tidak akan pergi. Bawa saja istriku pergi. Jagalah mereka untukku. Lalu dia keluar dari mobil dan menutup pintunya. Istrinya yang melihat itu dan hendak mengikutinya turun. Paul pun berkata pada istrinya, "Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Kamu tidak perlu memikirkan tentang hal itu. Aku akan baik-baik saja. Aku akan segera menyusul ke pesawat." "Tidak, jangan tinggalkan aku. Tidak apa-apa, kalian akan baik-baik saja." Dia berpikir bahwa istri dan anaknya telah aman. Tapi sebenarnya hal yang lebih buruk baru saja dimulai. Karena ada yang membocorkan informasinya membuat mobilnya dihentikan. Paul yang mendengar berita itu, maka dia segera memanggil Jenderal Oliver. Pada saat yang sama saat mobil dihentikan oleh para pemberontak. Bahkan jika tentara berada di sekitar truk. Tapi pemberontak mempunyai banyak orang sehingga mobil kesulitan untuk maju. Melihat kedua belah pihak bersiap untuk melakukan konflik. Lalu jenderal tentara telah tiba. Dengan cepat dia membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk keluar dari sini. Tapi mereka tetap harus kembali ke hotel. Paul mengeluarkan uang untuk diberikan kepada masyarakat umum. Apa gunanya uang ini? Tempat ini hanya untuk menjatuhkanmu saja. Aku tidak akan pernah membantumu lagi. Jika tidak ada polisi maka tidak akan ada perlindungan. Biarkan mereka yang melindungi Anda. Setelah mereka kehilangan perlindungan mereka harus hidup dalam ketakutan. Pasukan pengkhianat bisa menyerang kapan saja. Lalu makanan dan air juga sudah habis. Paul mengetahui jika mereka terus seperti ini, mereka akan menderita seumur hidupnya. Karena untuk mengatasi masalah ini, mereka hanya bisa menggunakan cara terakhir. Paul harus pergi mencari jenderal dan membawanya ke pangkalan rahasianya. Ini adalah asuransi dari bos lama. Ada banyak uang ilegal di dalamnya. Sikap jenderal pun langsung berubah. Namun dia masih tidak berniat untuk menyelamatkan orang. Dia hanya dapat melindungi dirinya sendiri dari perang. Saat ini wajah asli mereka terlihat. Dia tidak punya pilihan lain selain hal ini. Setelah perang usai, Amerika akan memperlakukannya seperti pendosa. Aku sudah muak dengan kebohonganmu. Apa kau sudah gila? Jadi kau merasa bersalah pada orang-orang itu atau tidak? Di dadamu ada 5 medali. Mungkinkah ini adalah bukti terbaik? Hal ini kedengarannya tidak menyenangkan. Tapi Paul sudah menangkap titik lemahnya. Dan Paul juga mengatakan jika dia bisa menyelamatkan semua orang di hotel, mereka dapat membantunya melakukan pembaptisan. Jenderal juga tentu tidak ingin hal ini dibicarakan lagi. Berkat bantuannya para pengungsi sudah dibawa ke tempat aman. Tapi dia hanya bisa menatap kosong pada mereka. Akhirnya mobil juga sudah melewati garis depan. Dan berhasil membawa mereka ke zona aman. Ini benar-benar peristiwa yang bersejarah. Perang ini telah membuat setidaknya 10 juta orang dalam kesulitan. Diperkirakan 800.000 orang meninggal. Ini adalah peristiwa paling menyedihkan bagi mereka. Dia berharap dunia ini tidak berperang lagi. Sehingga membuat setiap keluarga tetap aman. Dan cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.